Halo semuanya, selamat datang kembali di Everin Channel. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kisah Neza yang legendaris, terutama saat dia mengalahkan Raja Naga Laut Timur. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya, apa yang terjadi setelah pertempuran epik itu? Apakah semuanya langsung damai begitu saja? Petualangan Neza baru saja dimulai. Setelah insiden di Laut Timur, Neza harus menghadapi konsekuensi yang lebih besar dan lawan yang jauh lebih kuat. Ia memulai perjalanan penebusan diri yang penuh rintangan, bertemu kawan baru, dan mengungkap misteri di balik akhirnya. Kisah ini jauh lebih seru dan emosional dari yang kalian bayangkan. Penasaran? Jangan lupa like video ini dan subscribe Everin Channel ya, agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Mari kita simak bersama-sama ceritanya ya. Nah, setelah insiden dengan Raja Naga Laut selesai dengan damai, kira-kira apa ya petualangan Neza selanjutnya? Apa dia bakal santai-santai aja di rumah? Atau justru ada tantangan baru yang menanti? Yuk kita bahas bareng-bareng. Setelah insiden besar itu, suasana di Centangguan jadi lebih tenang. Neza, yang tadinya dikenal sebagai anak super nakal, sekarang jadi pahlawan kecil di mata penduduk. Tapi, yang namanya Neza, mana bisa sih dia diam terlalu lama? Jiwa petualangnya itu selalu bergejolak, mencari hal baru untuk dijelajahi. Dia mungkin sering terlihat duduk termenung di tepi pantai, menatap lautan luas, tapi pikirannya pasti melayang jauh, membayangkan dunia di luar sana. Suatu hari, saat sedang berlatih dengan tombak apinya, gurunya Tai Genran datang mengunjunginya. Tai Genran bilang, "Naiza, kekuatanmu sudah semakin besar. Tapi dunia ini jauh lebih luas dari yang kamu bayangkan. Di luar sana ada banyak sekali makhluk mitologis, baik yang baik maupun yang jahat." Tentu saja, mendengar ini, mata Naiza langsung berbinar. Ini dia yang dia tunggu-tunggu, sebuah petunjuk petualangan baru. Tai Genran kemudian menceritakan tentang sebuah gunung legendaris, Kanan Kanlen. Tempat itu bukan sembarang gunung. Konon, di puncaknya tinggal para dewa dan makhluk abadi, dan di sana juga tersimpan berbagai macam artefak sakti yang kekuatannya luar biasa. Tapi, perjalanan ke sana sangat berbahaya. Hutan-hutan di sekitarnya dipenuhi siluman kuat, dan lembahnya dijaga oleh monster-monster purba yang belum pernah Naiza temui sebelumnya. Tantangan ini jelas bukan untuk menakut-nakuti Naiza. Justru sebaliknya, ini seperti bensin yang disiram ke api semangatnya. Tanpa pikir panjang, Naiza langsung membulatkan tekad. Dia ingin pergi ke Gunung Kunlun, bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk menguji dirinya sendiri dan melihat dunia yang lebih luas. Dia pamit pada ayah dan ibunya yang meskipun khawatir, tahu bahwa mereka tidak bisa menahan anak mereka yang berjiwa bebas. Maka, dimulailah perjalanan solo Neza. Dengan mengendarai roda angin dan api miliknya, dia melesat menembus awan. Perhentian pertamanya adalah Hutan Seribu Kabut. Sesuai namanya, hutan ini diselimuti kabut tebal yang bisa membuat siapapun tersesat. Disinilah Naiza pertama kali bertemu dengan siluman rubah ekor 9 yang licik. Siluman itu mencoba menipunya dengan berbagai ilusi, mengubah dirinya menjadi sosok ibunya, bahkan Tai Genran. Tapi Naiza sekarang jauh lebih bijaksana. Dia menggunakan mata Katigenia untuk melihat wujud asli si siluman. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan Lingka, Neza menghindari serangan sihir ilusi dan berhasil mengikat siluman rubah dengan sutra langit dan bumi miliknya. Alih-alih menghukumnya,
Neza justru melepaskannya dengan syarat, si siluman tidak akan mengganggu para pengelana lagi. Ini menunjukkan sisi lain Naiza yang mulai dewasa dan mulas asih. Setelah melewati hutan, tantangan berikutnya adalah lembah Gema abadi. Di lembah ini, setiap suara akan bergema ribuan kali dan bisa memecahkan batu. Lembah ini dijaga oleh sepasang monster singa kembar raksasa yang serangannya berupa gelombang suara mematikan. Naiza sadar, melawan mereka dengan kekuatan kasar hanya akan sia-sia. Dia harus pakai otak. Dia teringat ajaran gurunya tentang harmoni. Naiza kemudian memainkan sebuah melodi lembut dengan seruling bambu yang ia bawa. Awalnya, suara monster itu mendominasi, tapi pelan-pelan melodi Neza yang tenang mulai menyatu dengan gema di lembah, menciptakan sebuah harmoni yang aneh tapi menenangkan. Kedua monster singa itu pun perlahan menjadi tenang. Raungan mereka mereda, dan mereka akhirnya tertidur pulas. Neza berhasil melewati lembah tanpa harus bertarung. Perjalanan ini baru permulaan. Masih banyak rintangan yang menantinya sebelum mencapai puncak Gunung Kunlun. Dia mungkin akan bertemu dengan roh gunung yang bijaksana, bertarung dengan iblis dari dasar bumi, atau bahkan bertemu dengan pahlawan lain yang juga sedang dalam perjalanan mereka sendiri. Setiap pertemuan dan setiap rintangan akan membentuk Neza menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mengerti arti dari kekuatan yang sesungguhnya. Kisah Neza mengajarkan kita bahwa petualangan terbesar seringkali bukan tentang mengalahkan musuh, tapi tentang menemukan jati diri dan bertumbuh menjadi lebih baik. Dari seorang anak pemberontak, dia perlahan berubah menjadi seorang pahlawan sejati yang melindungi yang lemah. Nah, menurut kalian, siapa lagi ya yang bakal Naiza temui di perjalanannya menuju Gunung Kunlun? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan cerita petualangan Neza ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, dan yang paling penting, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.